Hey ho Pop Gengs! Bagi perempuan, menggunakan berbagai make up dan skincare adalah sebuah penunjang untuk kepercayaan diri. Layaknya makanan, make up dan skincare kini menjadi bagian dari konsumsi harian. Sehingga industri kecantikan kini makin berkembang pesat. Tapi, gak banyak orang tahu bahwa ada sisi gelap di balik industri kecantikan. Mau tahu seperti apa? Yuk langsung disimak sampai habis. Kita mulai dari bahan kosmetik yang banyak digunakan untuk pembuatan eyeshadow, lipstick, highlighter, hingga foundation. Nama bahannya adalah mica powder atau bubuk mica. Mica ini adalah sejenis mineral bumi yang biasa digunakan selain untuk industri kecantikan, juga untuk industri mesin dan listrik. Kata mica berasal dari kata bahasa Latin micare, bergemerlapan, dan dalam skala kecil, mica memang terlihat berkilauan. Ya, mirip kayak glitter-glitter yang bisa kamu lihat di eyeshadow. Di bagian belakang kemasan produk, kamu bisa menemukan mica dengan nama bahan mica, potassium aluminium silicate atau Ci77019. Lantas, di mana sisi gelap mica ini? Jadi, dalam laporan British Geological Survey tahun 2005, India ternyata memiliki deposit mica terbesar di dunia. Setelahnya baru nyusul Cina, Amerika, dan Eropa. Dan untuk mendapatkan mica, harus dengan cara menambang. Karena mica ini nempel pada batuan beku, metamorf, dan sedimen tertentu. Nah, di India, tepatnya provinsi Jharkhand dan Bihar, terdapat sekitar 90% pertambangan mica yang dilakukan secara ilegal dan mempekerjakan sekitar 22.000 buruh anak. Sebab nih, untuk mendapatkan mica, seseorang harus masuk ke dalam lubang bawah tanah yang berukuran kecil, yang hanya muat untuk ukuran tubuh anak-anak. Bayangin, mereka harus bekerja layaknya orang dewasa, masuk ke dalam lubang-lubang bawah tanah yang gelapnya tanpa alat pelindung, mengangkat beban berat, menggunakan alat yang cukup berat. Tentu ada banyak resiko yang bisa terjadi sewaktu-waktu, misalnya longsor. Namun, anak-anak ini meskipun merasa takut, mereka nggak punya pilihan karena terjebak dalam kemiskinan dan harus bekerja agar bisa dapat makan. Nggak disangka ya, dari tangan-tangan anak kecil inilah kita bisa mendapatkan eyeshadow yang glowing dan highlighter yang terlihat bagus saat difoto. Mereka tetap hidup miskin dengan pekerjaan yang berat di usia mereka yang seharusnya hanya mengenal belajar dan bermain. Dan siapa yang dapat banyak untung? Tentu para pengusaha kosmetik. Tapi ya meski begitu, nggak semua produk kosmetik turut andil dalam pertambangan mica dan eksploitasi anak kok. Yang perlu kamu lakukan adalah risetlah sebelum membeli atau beralih ke produk alami aja untuk mendukung produsen kosmetik lokal. Oke, sebelum lanjut mengenal berbagai bahan kosmetik yang berbahaya, kamu harus tahu bahwa sebenarnya ada beberapa praktik yang dilakukan oleh industri kecantikan yang juga banyak dikecam karena menghasilkan penderitaan. Gak hanya penderitaan anak-anak seperti yang terjadi di India tadi, tapi juga pada hewan atau animal testing. Seperti namanya, uji coba hewan ini adalah kegiatan yang melibatkan hewan sebagai objek eksperimen yang tujuannya itu untuk memastikan bahan baku yang digunakan dalam suatu produk itu benar-benar aman. Dan tahu nggak, setiap tahunnya ada lebih dari 115 juta hewan, mulai dari tikus, monyet, marmut, kelinci, anjing, dan hewan lainnya yang dipakai untuk percobaan di lab industri kosmetik. Mulai dari tes iritasi mata hingga kulit. Caranya, dengan mencukur bulu hewan itu lalu zat kimia dioleskan pada kulit mereka, lalu ditetesin ke mata. Dan yang namanya eksperimen, belum tentu semuanya langsung berhasil. Hewan-hewan ini ngalamin luka, lumpuh, stres, terbakar, tumor, bahkan gak sedikit pula yang sampai mati gara-gara uji coba ini. Beberapa negara seperti Uni Eropa, Norwegia, India, Israel, Brasil, Turki, Korea Selatan, dan New Zealand telah melarang praktik animal testing di negaranya. Sisanya, 80% hingga saat ini di berbagai negara masih memperbolehkan metode animal testing dilakukan pada industri kosmetik. Ya,
Kalau dipikir sih tujuannya baik, tapi masa iya kita harus meminimalkan dampak merugikan pada manusia, tapi malah mengorbankan hewan untuk uji coba? Dan itu semata-mata demi kecantikan. Nah, sebagai alternatif, kini udah banyak produk kosmetik dengan label cruelty free, Leaping Bunny, atau not tested on animals, yang berarti tidak membahayakan atau membunuh hewan, yang aman untuk kamu gunakan tanpa rasa bersalah. Hal lain yang patut diwaspadai adalah berbagai bahan kosmetik yang ternyata membahayakan. Mulai dari paraben, yaitu bahan kimia yang paling umum dan banyak digunakan dalam produk kosmetik. Fungsi bahan ini semacam pengawet agar produk kosmetik, baik itu makeup ataupun skincare seperti pelembab, gel cukur, sabun pencuci wajah, hingga sampo bisa tahan lebih lama karena anti jamur. Bahan kimia ini memang mudah diserap oleh kulit, tapi menurut penelitian dari Harvard University, penggunaan paraben dalam waktu lama akan mempengaruhi tingkat kesuburan dan dikhawatirkan menyebabkan kanker payudara. Selain itu, ada sodium lauryl sulfate dan sodium laureth sulfate atau SLS dan SLES. Adalah bahan pembusa yang digunakan dalam berbagai produk kosmetik, shampoo, dan pasta gigi. Tahu gak sih, kalau kulit kita ini menyerap sekitar 60% dari apapun yang kita pakai, yang masuk ke aliran darah kita melalui kulit. Sayangnya, SLS ini bisa menyebabkan iritasi kulit atau memicu alergi, perubahan warna kulit, jerawat, bahkan ruam. Gak cuman itu, ada juga yang namanya benzalkonium klorida. Umumnya, bahan ini digunakan dalam eyeliner dan maskara. Meski juga terdapat di produk sabun dan shampoo. Bahan ini bisa memicu iritasi, kemerahan, dan bengkak di kulit. Lalu ada polyethylene glycol atau PEG yang gunanya itu sebagai pengental pada produk body lotion, shampoo, dan tabir surya alias sunscreen. Sayangnya, PEG ini sering terkontaminasi dengan etilen oksida yang diketahui merupakan penyebab kanker 1,4 dioksan yang menyebabkan masalah pernafasan hingga penggunaannya dilarang di Kanada. Dan masih ada lagi beberapa bahan lain yang cukup berbahaya jika digunakan terus-menerus selama beberapa tahun, seperti triclosan sebagai antibakteri yang terdapat pada produk pembersih, lid untuk penambah warna pada lipstik, kemudian oxybenzone pada pelembab sunscreen alias tabir surya, talit pada cat kuku, dan tentu kamu tidak asing juga dengan merkuri kan? Merkuri sering disalahgunakan untuk krim atau lotion pemutih wajah serta kulit, namun berpotensi menyebabkan iritasi kulit, kerusakan permanen pada susunan saraf otak, ginjal, hingga gangguan perkembangan janin. Dan yang tak kalah penting dari sisi gelap di balik industri kecantikan adalah ancaman kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kemasan produk skincare dan makeup. Meskipun kemasannya itu kecil-kecil, namun penggunaan kosmetik sedikit demi sedikit tentu lama-lama jadi bukit. Dalam laporan Mindero Foundation, industri kosmetik global memproduksi lebih dari 120 miliar unit kemasan setiap tahunnya loh Pop Gengs. Yang sebagian besar kemasannya itu nggak bisa didaur ulang. Mulai dari tabung lip gloss, kotak concealer, pokoknya banyak deh yang kita gunakan sehari-hari kebanyakan itu berakhir di tempat sampah.